menurut beliau ada 4 sumber istimbat hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Kalau ini sudah masyhur, teman-teman insya Allah sudah mengerti semua. Jadi untuk menetapkan hukum itu ya ranking awal 1 dan 2 semua madhab itu Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak ada yang tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak perlu kita merasa kalau ikut madhab itu berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wong madhabnya sendiri rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Baru kalau tidak ada di 2 sumber itu, diambillah sumber yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Jadi kalau banyak ulama bersepakat di satu hukum, nah ini juga bisa jadi sumber hukum. Ya karena para ulama ini kan diasumsikan orang-orang yang sudah mumpuni keilmuannya, levelnya sudah mujtahid. Sehingga kalau banyak di antara mereka bersepakat tentang satu hukum, ya insya Allah itulah kebenaran. Dan yang keempat, qiyas. Kalau qiyas ini ya, kalau dalam ilmu logika namanya analogi. Analogi itu memutuskan satu hukum yang nas harfiahnya tidak ada, tapi yang mirip ada. Nah ini qiyas dengan cara analogi. Oke, nanti silahkan yang ingin memperdalam seperti apa konsep ijma, konsep qiyas dari mazhab Syafi'i, ya silahkan dikaji, dipelajari di kitab-kitab dari mazhab Syafi'i. Kemudian yang unik lagi dari Imam Syafi'i, beliau tadi sempat saya singgung sedikit, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim waktu beliau ada di Irak, dan qaul jadid waktu beliau ada di Mesir. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini mujtahid yang bertanggung jawab. Imam Syafi'i ini mujtahid yang aktif, bukan mujtahid yang mandek. Karena mujtahid itu kan tugasnya berijtihad. Kalau berjumpa dengan situasi yang baru, atau ketemu dengan situasi yang berubah, atau ada dalil baru yang ditemukan, maka pendapatnya terus direvisi. Yang semacam ini justru menunjukkan, oh berarti beliau ini seorang yang aktif, seorang yang serius sebagai mujtahid, seorang yang bertanggung jawab, tidak kaku, tidak mandek, selalu mencari tambahan wawasan, selalu belajar lagi, sehingga mungkin menemukan dalil baru, menemukan situasi yang baru, atau menemukan perubahan-perubahan dari situasi yang lama, yang mana hukum yang lama ini tidak memadai lagi untuk situasi yang baru. Maka terus ada qaul jadid. Ya perlu dipertimbangkan juga Imam Syafi'i juga ketika berinteraksi dengan para ulama di Mesir, juga mendapat banyak wawasan baru. Kemudian melihat situasi alamiah, situasi ilmiah, situasi sosial Mesir. Ini kan juga baru, tidak ada di Irak. Nah, dari sini terus ada qaul jadid, pendapat yang baru. Maka teman-teman yang belajar tentang pandangan-pandangannya Imam Syafi'i harus melihat sejauh mana pandangan-pandangan ini masuk kategori qaul qadim atau qaul jadid. Oke. Yang khas lagi dari Imam Syafi'i adalah satu cabang keilmuan, ilmu alat,
dalam dunia fikih yang nanti dikenal sebagai usul fikih. Imam Syafi'i ini sering disebut sebagai bapaknya ilmu usul fikih. Khususnya dengan karya beliau yang judulnya Ar-Risalah. Jadi kitab ini oleh Imam Syafi'i disusun dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, ya semakin jauhnya jarak dengan kehidupan, dengan zaman Rasulullah. Semakin jauh jarak itu kan semakin berbeda situasinya. Semakin harus hati-hati dalam memutuskan hukumnya. Nah, ini maka perlu ada alat, perlu ada cara yang baku untuk istinbat hukum. Yang kedua juga, Islam semakin tersebar kemana-mana, akhirnya berinteraksi dengan banyak bangsa-bangsa yang lain, muncul banyak peristiwa kejadian baru, bahkan banyak istilah-istilah baru yang masuk dalam kosakata bahasa Arab. Nah, ini juga nanti kalau tidak hati-hati, cara memahami nas, memahami teks bisa keliru. Karena banyak kecampur, banyak masuknya istilah-istilah baru. Yang dulu kata ini maknanya apa, kemudian kalau sudah interaksi macam-macam itu kan maknanya jadi macam-macam. Kayak kita di Jawa atau di Indonesia ini kan, dulu kata ini maknanya netral-netral saja, tapi sekarang maknanya, konotasinya jadi berubah ketika situasi berkembang. Nah, ini butuh makanya satu alat yang standar, yang jelas untuk mengistinbat hukum. Kemudian juga yang paling terkenal ya lahirnya kitab Ar-Risalah ini dalam rangka menjembatani mazhab Ahlur Ra'yi di Irak dan mazhab Ahlul Hadis di Madinah. Dua mazhab ini sering berselisih dalam pandangan. Nah, ini kitab yang kita kenal nanti dengan judul Ar-Risalah.